Suatu ketika, sewaktu saya mengikuti Zoom perkuliahan, karena pada waktu itu tidak bisa mengadakan kuliahan secara formal di kelas, saya membolos. Jadi sambil mengikuti Zoom meeting itu saya jalan ke makam Santa Cecilia karena saya penasaran begitu. Sambil Zoom, saya jalan, itu sekitar 40 menit. Lalu saya melihat tubuhnya ya, tubuh Santa Cecilia itu. Dan ada suatu getaran hati yang membuat saya betah berada di dalam kapel itu. Saya duduk termenung selama 2 jam. Bukan karena saya capek berjalan selama 40 menit, tetapi ada sesuatu yang baik. Adakah di tempat ini yang pelindungnya Santa Cecilia? Santa Cecilia. Saya melihat suatu kerendahan hati yang sangat tinggi dan membuat saya betah di tempat itu. Ciri-ciri orang yang dianggap betah begitu ya, untuk berelasi, untuk berbicara, itu adalah dengan kerendahan hati. Jadi kalau ada orang sedang berbicara dengan kita lalu orang itu tidak betah, mungkin kita tidak rendah hati. Kita melihat bahwasannya dalam hidup keagamaan kita mau berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi alih-alih seringkali berbelok arah. Antara hidup keagamaan kita dengan hidup keagamaan orang Farisi itu terkadang menjadi sangat dekat. Bahkan terkadang 100% hidup kita berubah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tadi di dalam kata pengantar saya mengatakan bahwa orang Farisi ini doanya tidak berhadapan dengan Tuhan. Dan kita sering seperti itu. Apalagi kalau kita merasa bahwa hidup kita lebih baik daripada orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini sungguh dibenci oleh Yesus. Karena kalau kita lihat lagi di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi dia sudah memisahkan relasi dirinya dengan Tuhan. Diperjelas lagi, dia memisahkan relasi dirinya dengan sesama, dengan orang lain. Dan inilah yang menandakan bahwa kita yang sering seperti orang Farisi ini tidak memahami dengan baik apa yang dikatakan oleh Hosea secara khusus dalam ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Kita mau selama masa Prapaskah hidup dan hati kita diubah secara radikal. Kita lihat perbandingannya dengan pemungut cukai yang paling banyak dosanya dan bahkan mungkin bingung, doa saya ini didengar atau tidak oleh Tuhan? Apakah doa saya ini dikabulkan? Maka dengan kerendahan hati yang terdalam, dia mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Jadi Bapak Ibu kalau terkadang bingung mau doa apa, doa ini yang didoakan. Kasihanilah aku orang berdosa. Dan nanti silakan dicek di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2667 sampai 2668. Ini menjadi harta yang diperjuangkan oleh para rahib di Syria. Dan ini menjadi contoh doa bagi mereka untuk mengalami dan menjalani semangat pertobatan. Apa yang kita lakukan, kita mau supaya Tuhan itu diwartakan, bukan diri kita seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Maria telah memberikan contoh kepada kita dengan sangat baik, memuji Tuhan setulus hati. Kalau kita
melakukan doa yang selalu diarahkan kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama yang baru saja kita dengarkan kemarin, maka spiritualitas kita itu sudah spiritualitas magnifikat ya. Kita selalu memuji Tuhan, kita selalu memuliakan Tuhan, dan kita mau untuk semakin rendah hati. Doa orang yang rendah hati bukan muncul dari keberdosaan, bukan muncul dari kegelisahan, tetapi doa orang yang rendah hati itu semakin menampakkan watak dan sifat kita yang memang rendah hati dan penuh belas kasih, karena kita diciptakan dari roh yang sama, yaitu roh kemuliaan Allah Bapa yang bernafas di dalam diri dan di dalam hidup kita. Semoga selama masa Prapaskah ini dan menyambut di pekan yang baru nanti, kita mau semakin rendah hati mendengarkan apa yang Tuhan sabdakan kepada kita dan mengubah diri kita, memandang kita bukan yang terutama tetapi Tuhan, dan memandang orang lain bahwasanya di dalam diri orang lain juga ada Tuhan yang hadir.